Oke guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini, dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. King Qiu. Mendengar nama itu, 5 Raja Iblis besar termasuk Raja Iblis Liger dan Harimau tidak dapat menahan keterkejutannya. Apakah Anda klan King Qiu di garis rubah peri berekor 9 kerajaan dalam keluarga rubah? Ini jelas merupakan ras monster teratas. Tidak heran pihak lain akan memberi mereka penindasan yang begitu kuat, dan tidak heran jika pasukan klan monster mereka akan ditundukkan oleh pihak lain. King Qiu Zi terkekeh, bersenandung, dan di belakangnya, 9 ekor rubah peri bangkit, dan segera atmosfer iblis yang luas meresap. Kalian sudah melihat senior rubah peri berekor 9 saya, kenapa 5 ras monster besar Anda belum datang untuk memberi hormat? Kata Su Xiao Xiao tiba-tiba muncul di samping King Qiu Zi, dan berkata dengan bangga. Itu adalah rubah peri berekor 9 lainnya. Dari klan Su, gumam 5 master iblis bahkan lebih terkejut. King Qiu Zi, pihak lain seharusnya tidak jahat. Kata Qin Chen mengerutkan kening dan melangkah maju. 5 Master Iblis memiliki kekuatan yang luar biasa. Meskipun Qin Chen telah menerobos, tujuan perjalanannya adalah untuk menjelajahi makam pedang, bukan untuk menyatukan pegunungan Tiandang, dan perselisihan yang tidak perlu tentu saja tidak diinginkannya. Ya Tuan, kata King Qiu Zi melengkungkan bibirnya, mengatakan sesuatu dengan hormat, dan melangkah mundur. Mendengar itu, para iblis ini berpikir, senior rubah peri berekor 9 itu benar-benar memanggil tuan muda pada ras manusia ini, lalu bagaimana asal-usul manusia itu? Raja Iblis Singa dan Harimau menatap Qin Chen dalam-dalam, dan kali ini, ia terkejut lagi. Aura di tubuh Qin Chen sangat biasa, seolah-olah hanya di tahap selanjutnya dari alam Saint Master, tetapi untuk beberapa alasan, itu memberikannya kejutan yang kuat. Artinya, seolah-olah pihak lain bisa mengancamnya. Tampaknya ketiganya juga tertarik dengan perubahan abnormal di makam pedang. Meskipun kuburan pedang adalah tempat terlarang bagi umat manusia, itu adalah harta karun dunia. Semua orang tahu bahwa saya tidak memiliki keluhan di masa lalu, dan saya tidak memiliki permusuhan dalam beberapa hari terakhir. Kami juga tidak ingin berselisih denganmu. Kata Master Iblis Singa Harimau berkata dengan suara yang dalam. 5 sekte iblis saya tidak ingin terlibat dalam pertempuran antara ras manusia Anda. Anda membantu sekte Dao kuno melawan faksi Tian Yuan dan kekuatan lainnya. Saya tidak ingin terlibat. 5 sekte iblis saya hanya ingin berada di surga, dan bertahan di pegunungan Dangshan ini. Adapun hal-hal lain, 5 sekte iblis kami tidak akan peduli. Namun, karena kita telah bertemu, Raja Iblis ini masih harus mengatakan, saya harap Anda tidak akan menjarah kekuatan klan Iblis di bawah 5 sekte Iblis kami di masa depan, jika tidak, ini mungkin akan menimbulkan masalah. Tentu saja, saya harus mengingatkan Anda, bahwa di belakang sekte Tian Yuan dan sekte Bayangan Darah di Pegunungan Tiandang, ada dukungan dari kekuatan tertinggi ras manusia Realm Surga Selatan. Sekolah Tao kuno telah ada selama bertahun-tahun, dan Anda telah terlibat di dalamnya dengan gegabah. Saya harap Anda memiliki lebih banyak keberuntungan, jadi kami hanya bisa mengucapkan selamat tinggal. Kata-kata Master Iblis Liger jatuh, dan 5 Master Iblis yang tersisa pergi seketika. King Qiu Zi terbang dan berkata dengan ragu, Tuan, kelima Master Iblis ini sangat canggung. Bukankah Anda mengatakan bahwa 5 sekte iblis adalah kekuatan teratas di pegunungan Tiandang? Itu benar-benar memalukan ras monster kami. Qin Chen menggelengkan kepalanya, matanya berkedip dan berkata, 5 sekte monster besar tidak canggung, tetapi menyembunyikan kekuatan mereka. Tidak heran jika pihak lain bisa duduk di pegunungan Tiandang selama bertahun-tahun dan menjadi kekuatan teratas di pegunungan Tiandang. Mereka sangat pintar. Mereka seharusnya tahu bahwa sekte Tian Yuan didukung oleh keluarga Zhu Ge dan kekuatan lain, jadi mereka sangat rendah hati selama bertahun-tahun.
Bagaimanapun, alam surga selatan adalah wilayah ras manusia kita. Jika kita benar-benar ingin menyatukan pegunungan Tiandang, apakah menurut Anda keluarga Zuge, keluarga Kingsu, dan keluarga top lainnya akan setuju? Saya khawatir mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menembus yang mulia iblis setengah langkah. Kata Qin Chen. Di lain sisi, dalam kehampaan yang tak berujung, master dari 5 sekte iblis utama dengan cepat menjarah ke kedalaman kuburan pedang. Kakak, mengapa kamu tidak melakukannya sebelumnya? Aura pada rubah peri berekor 9 King Qiu itu tidak kuat, kamu seharusnya sedikit lebih buruk daripadanya. Ucap Jiao Mukui bertanya dengan bingung di antara 5 master monster besar. Itu benar, kakak, keluarga rubah peri berekor 9 ini memiliki darah keluarga kerajaan. Jika aku bisa menelan kekuatannya, itu akan sangat bermanfaat untuk perbaikan rantaiku. Terlebih lagi, orang-orang ini merajalela di pegunungan Tiandang untuk menaklukkan pasukan iblis di bawah komando kita. Tanpa memberi mereka sedikit warna, bagaimana 5 sekte iblis utama kita mendapatkan pijakan di pegunungan Tiandang di masa depan? Ucap Raja Gajah Biru dan Jin Wen Suepeng juga berkata. Raja Iblis Liger berkata dengan suara yang dalam, keluarga kekaisaran peri rubah berekor 9 ini memiliki kekuatan setengah langkah yang mulia, dan ada nafas zaman kuno, meskipun basis kultivasinya tampaknya lebih lemah dari milikku, tapi klan rubah peri berekor 9 yang mungkin yang mulia setengah langkah, apakah Anda yakin kita bisa memenangkannya? Ini bukan hal yang paling penting, yang paling penting adalah anak muda itu, aku tidak bisa melihat kultivasinya. Kata Raja Serigala bermata perak, dan Master Iblis lainnya semuanya terkejut, kakak tertua mereka tidak bisa melihat kultivasi pemuda itu. Pemuda itu, bukankah itu hanya ranah almarhum Guru Suci? Jiao Mukui mengerutkan kening. Raja Iblis Liger menggelengkan kepalanya, aura di tubuhnya memang berada di ranah almarhum Guru Suci, tetapi kekuatan aslinya tidak dapat dilihat sama sekali. Saya merasa bahwa kekuatan anak ini tidak sesederhana yang saya lihat di permukaan. Selain itu, putra ini sebenarnya mendukung Sekte Dao kuno melawan Sekte Tianyuan. Saya menduga bahwa putra ini mungkin tidak sepenuhnya menyadari kekuatan di balik Sekte Tianyuan, tetapi dia berani melakukannya. Pasti ada tujuan lain. Saat ini, kita lebih baik tidak memiliki musuh tambahan. Master Iblis Singa Harimau memandang Raja Serigala Mata Perak dan yang lainnya. Saat itu, selusin saudara kita bergegas ke alam surga selatan, dengan tujuan membunuh, mereka kembali ke alam iblis. Pada awalnya, kami juga ingin mendirikan sekte abadi di alam surga selatan ini. Anda juga telah melihat, bagaimana beruang hitam dan buaya raksasa itu mati. Ini adalah wilayah umat manusia. Jika perjalanan ke makam pedang ini berhasil, ketika saya siap untuk menerobos ranah yang mulia, saya tidak perlu takut pada siapapun. Ucap Raja Iblis Liger berkata dengan suara yang dalam. Kakak masih bijaksana. Raja Serigala bermata perak berkata dengan sungguh-sungguh. 5 Master Iblis mendesak kekuatan mereka dan dengan cepat pergi jauh ke dalam kuburan pedang. Makam pedang itu luas, tak terbatas, dan sangat luas, jauh melampaui apa yang bisa dilihat dunia luar. Seiring waktu berlalu, ketiga Qin Chen terus memasuki jauh ke dalam kuburan pedang. Setelah berjalan sekitar 7 atau 8 mil, tiba-tiba, puluhan lampu ajaib tiba-tiba mengalir ke Qin Chen. Dia mencabut pedang iblis hijau. Niat pedang abadi dan kehancuran membuat cahaya sihir yang merobek tidak bisa berkumpul. Namun, bayangan ajaib ini masih berjuang, dan samar-samar ingin berkonsolidasi kembali. Arus udara hitam di depan Qin Chen berkumpul untuk membentuk Raja Iblis berkepala 3. Raja Iblis ini kekar dan penuh energi jahat. Jari-jarinya sangat ramping, dan telapak tangannya seperti elang. Cakarnya sangat tajam. Yang lebih mengejutkan Qin Chen adalah bahwa tubuh lawan samar-samar dipenuhi niat pedang. Raja Bayangan Iblis berkepala 3 bergegas menuju Qin Chen dan ketiganya dari 3 arah, lengan kanannya dengan cepat mengayun ke bawah, mengeluarkan aura pedang cahaya ajaib yang menakutkan,
dan pergi menuju Qin Chen. Pedang iblis hijau terangkat. Qin Chen memblokir serangan mendadak Raja Iblis. Yu Qianzu dan Qing Qiuzi juga bergoyang, menahan serangan satu sama lain. Tapi hal yang menakutkan tentang Raja Bayangan Iblis adalah dia bisa mengubah tubuhnya sesuka hati. Setelah jari-jari Raja Bayangan Iblis dilonggarkan, itu meregang lagi, seperti benang hitam tipis, melilit ketiga Qin Chen. Qin Chen tidak berani mengabaikan, niat pedang abadi ditampilkan, garis tipis hitam semuanya disegel dalam kehampaan yang dipadatkan oleh kekuatan ruang, dan kemudian hancur berkeping-keping. 9 tiang air. Di sisi lain, Yu Qianzu menyadari bahwa niat pedangnya tidak membahayakan lawan, jadi dia mendesak air 9 tiang teratas, menggelegar, dan cahaya air yang mengerikan menghantam lawan. Air 9 kutub adalah harta surga dan bumi. Adapun Qing Qiuzi, sosoknya menggeliat. Dia memiliki pengalaman tempur yang kaya dan tidak mudah menghadapi bahaya. Tapi Qin Chen seperti cahaya pedang, terbang dekat ke tanah, dan setelah menghancurkan serangan lawan, sebuah pedang dibanting. Pedang iblis hijau Qin Chen meledakkan tubuh tentakel hitam yang tak terhitung jumlahnya terlebih dahulu, dan semburan kekuatan langsung merobek banyak tentakel Raja Bayangan Iblis. Tetapi lebih banyak tentakel hitam berkumpul dan menyapu. Qin Chen telah menemukan dalam pertempuran sebelumnya bahwa banyak dari serangannya tidak terlalu menekan bayangan iblis, seperti racun, api langit dan kekuatan lainnya, dan bahkan efek pohon iblis 10.000 dunia tidak terlalu baik. Namun, kekuatan gunturnya sendiri memiliki keunggulan alami dibandingkan Raja Bayangan Iblis. Itu bisa menghapus kekuatan di dalamnya. Setelah kekuatan guntur Qin Chen terkonsentrasi, energi iblis di tubuh lawan akan cepat runtuh, yang dapat digambarkan sebagai pembunuh besar. Selain itu, Qin Chen menguasai aturan kematian. Setelah tubuh lawan runtuh, mustahil untuk mengkonsolidasikan kembali keinginan lawan.